Kali ini kita mau bicara tentang mengapa masyarakat menolak kenaikan PPN 12% yang naik 1% dan angka 300 triliun yang keramat. Saya mau memulainya dari 2023. 2023 PPATK menyampaikan bahwa ada temuan sekitar 300 triliun dana transaksi yang patut dicurigai yang terjadi di kalangan Kementerian Keuangan. Namun kemudian tiba-tiba pernyataan tersebut diralat oleh PPATK bersama Kemenkeu bahwa bukan TPPU, bukan korupsi, dan lain-lain. Padahal waktu itu sangat ramai, bahkan Pak Mahfud MD, Menko Polhukam waktu itu sudah harus dipanggil ke DPR bersama PPATK untuk menjelaskan apa yang terkait dengan 300 triliun tersebut. Dan sekarang dugaan kasus tersebut lenyap, hilang tanpa bekas, dan kita masuk isu-isu yang baru. Yang kedua, tentang angka 300 triliun yang mau saya sampaikan adalah 2024 sampai sekarang ini, menurut informasi dan data, penerimaan pajak kita terpaut 300 triliun, belum mencapai target yang disesuaikan APBN. Dan ini menjadi angka 300 triliun keramat yang kedua. Setelah itu, ada lagi yang lebih keramat. Angka 300 triliun pajak yang katanya dari pengusaha-pengusaha sawit yang dikemplang, tidak dibayarkan kepada negara. Pernyataan ini pertama sekali disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan waktu itu Menko Marves, dan telah ditindaklanjuti juga dengan statement-statement. Ya, ditindaklanjuti dengan statement, bukan dengan tindakan. Dengan statement-statement oleh Pak Prabowo Subianto soal 300 triliun tersebut akan dikejar, juga oleh Pak Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya Pak Prabowo, yang menyatakan bahwa negara akan dapat 300 triliun dari pajak yang dikemplang oleh pengusaha sawit. Tetapi sekarang perkara tersebut hilang lenyap tanpa bekas juga. Yang terjadi justru adalah masyarakat Republik Indonesia yang akan dipajak dan dinaikkan pajaknya 1% PPN dari 11 menjadi 12%. Kita pernah menaikkan PPN pada 2022 1% dari 10 ke 11. Tidak ada gejolak-gejolak utama yang timbul dari situ, padahal naik biasa saja, masyarakat seperti tidak terganggu, tidak merasa resah, dan menerima saja apa yang terjadi pada saat itu. Kenapa sekarang kenaikan pajak 1% ini menjadi sangat mengganggu publik? Ada dasar-dasarnya. Yang pertama, menurut saya adalah hilangnya trust publik. Hilangnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara yang hidupnya sangat hedon, flexing kemewahan di mana-mana, sementara rakyat menderita. Inilah yang membuat terutama hilangnya rasa kepercayaan kepada pegawai-pegawai Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak, Bea Cukai, dan lain-lain yang dilihat oleh masyarakat sangat mewah, hedonis, dan kaya raya semua. Sementara pajak yang diambil dari rakyat itu rata-rata masyarakatnya hidup tertekan. Makanya muncul meme di tengah publik, ya, membandingkan mobil pemungut pajak, rumah pemungut pajak dengan rumah yang dipungut pajaknya. Pemungut pajak rumahnya mewah, yang dipungut pajak rumahnya gubuk. Dan ini adalah sindiran keras kepada Kementerian Keuangan. Dan hidup hedon, gaya hidup hedon ini juga sudah pernah disampaikan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan, terhadap jajarannya. Kita juga masih mengingat bagaimana Rafael Alun Sambodo, ya, pegawai pajak yang kekayaannya fantastis, wah, luar biasa, yang anaknya bermasalah dan sudah dipidana sekarang, termasuk Rafael Alun juga sudah dipidana. Selain itu ada kepala Bea Cukai Makassar, Adi Pramono kalau tidak salah namanya, yang juga sekarang telah dipidana karena kemewahan-kemewahan yang mereka tunjukkan akhirnya ketahuan, ketangkap. Belum lagi yang lain, mungkin masih banyak, dan saya bukan mau bicara mungkin, saya yakin masih banyak yang lain yang begitu. Hanya belum ketahuan saja, atau memang dibiarkan, atau memang harus ada korban untuk seolah-olah membuat pemerintah sedang bekerja. Jadi kembali kepada soal 300 triliun tadi. Mengapa angka 300 triliun tadi, terutama pajak yang katanya dari pengemplang pajak sawit, mengapa itu tidak dikejar oleh pemerintah sekarang? Harusnya dilakukan tindakan real, tindakan nyata, panggil perusahaannya. Kalau tidak bayar, kan undang-undang pajak jelas mengaturnya, termasuk sampai sandra badan memenjarakan. Kenapa itu tidak dilakukan oleh Dirjen Pajak? Kalau memang data itu benar ada. Kenapa rakyat sekarang yang harus dipajaki hanya untuk mendapat sekitar 70-an triliun harus dinaikkan pajak yang menimbulkan gejolak politik, gejolak sosial di tengah masyarakat? Ini kan tidak fair namanya. Harusnya pemerintah mengejar itu dulu deh, yang 300 triliun itu hampir 4 kali lipat dari nilai yang akan didapat dari kenaikan PPN 1% ini. Jadi ini fokusnya pemerintah kemana sebetulnya?
Saya bukan tidak bersetuju soal naik tidaknya PPN ini, tetapi saya hanya mengkritisi apa yang dilakukan pemerintah dengan statement-statement yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo, saya mengenal beliau, saya pernah mendampingi beliau 2019 sebagai juru bicara kampanye pemenangan. Saya tahu karakter pikiran beliau sedikit banyak. Dan saya yakin apa yang beliau ucapkan itu sebetulnya ingin dicapai, ingin dilakukan, tetapi jajaran di bawah ini tidak bekerja melakukannya. Itu yang saya tangkap. Makanya apa yang harus dilakukan Pak Prabowo juga, ya harus bersih-bersih jajaran. Pakailah orang-orang yang bersih, pakailah orang-orang yang berani, pakailah orang-orang yang selaras dengan hati dan pikiran Pak Prabowo. Kalau penegak hukumnya masih bagian dari kesesatan ini, apa yang mau kita dapat? Jadi kembali kepada soal 300 triliun tadi, 300 triliun dulu PPATK sampaikan 2023, 300 triliun kita terpaut penerimaan pajak tahun ini. Kenapa terpaut? Tentu karena ada penurunan yang signifikan dari daya beli masyarakat. Ini harus dipahami oleh pemerintah juga. Yang ketiga soal 300 triliun pengempang pajak sawit. Kenapa itu tidak dikejar? Harusnya itu dulu dikejar, barulah rakyat ini bisa mendapatkannya. Masa PPN harus menimbulkan gejolak sosial, gejolak politik di tengah masyarakat, tetapi 300 triliun dari pengemplang pajak sawit dibiarkan. Ini ketidakadilan. Maka saya berharap bahwa jajaran di pemerintahan Pak Prabowo ini bekerja benar. Saya percaya kepada gagasan dan ide Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sebetulnya ingin membuat baik, melakukan yang baik, dan visinya beliau saya percaya baik. Karena saya pernah mendengar beliau bicara sebagai juru bicara kampanye 2019. Sayangnya memang jajaran sekarang ini betapa buruk dan busuk karena dirusak oleh yang namanya Joko Widodo. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan untuk Sosialis TV.